Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukawati. Salam Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian dimanapun saudara berada, seluruh pendengar setia Radio Buana Asri yang dikasih Tuhan, senang sekali hari ini kita bisa berjumpa lagi untuk belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Kiranya hari-hari kita semakin hari semakin dikuatkan, semakin bertumbuh, dan kita bisa menghasilkan buah berdampak dan kiprah kita nyata dimanapun kita berada. Dan sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih kesempatan yang indah Tuhan untuk kami terus bertumbuh melalui kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini guna menjadi saluran berkat dan jamah berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan, agar mereka mengerti, memahami, dan dimampukan menjadi pelaku akan firman-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku, tema firman Tuhan hari ini, makna kenaikan Tuhan Yesus untuk menghasilkan buah. Dan kita akan mendasari firman Tuhan hari ini yang terambil dari Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53 yang berkata demikian dengan judul perikop kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Tentu gak asing lagi kisah ini, Bapak Ibu, bagaimana Tuhan Yesus terangkat naik ke surga. Dan hari ini kita memperingati hari itu, yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus. Yang kita rindukan tentunya kita bukan hanya memahami alur cerita bagaimana Tuhan Yesus terangkat ke surga, bagaimana Tuhan Yesus menemui para murid-muridnya sebelum dia terangkat ke surga. Tetapi kalau kita nggak bisa memaknai sehingga dari peristiwa ini tidak menghasilkan apapun dalam kehidupan kekristenan kita, maka ini hanya akan menjadi kisah-kisah hafalan bagi setiap orang Kristen. Atau mungkin kita bahkan bangga, saudaraku, tetapi apa artinya kita memiliki rasa bangga terhadap Tuhan yang hidup, tetapi di dalam kehidupan kita tidak terjadi perubahan, dampak, tidak menghasilkan buah apapun dalam kehidupan kita. Yang kita rindukan tentunya dari peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini, setiap umat Kristen imannya benar-benar terbangun dengan baik. Setiap umat Kristen, saudaraku, menyadari bahwa dia punya Allah yang begitu luar biasa, sehingga mereka memiliki keberanian, kekuatan untuk menjalani hidup. Sehingga mereka menyadari bahwa mereka memiliki kekuatan yang bersumber dari Allah, sehingga menghasilkan dampak buah kiprah yang nyata dimanapun mereka berada. Sekaligus mereka akan menjadi pribadi yang kuat terhadap tantangan apapun, saudaraku, karena dia tahu bahwa Tuhannya yang hidup tidak pernah meninggalkan dan selalu menyertai kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Lalu makna apa yang bisa kita petik, saudaraku, dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini? Yang pertama, kita
bisa memaknai untuk kita menghasilkan buah nanti, bahwa kenaikan Tuhan Yesus ini bukti bahwa Yesus itu berasal dari surga. Ya, kita harus bisa memaknai sebuah kata. Antara pergi itu berbeda dengan kembali. Kalau pergi, ya misalkan saya pergi ke Surabaya, saya belum tentu orang Surabaya, saya tetap orang Sragen. Tetapi kalau kembali, saudaraku, misalkan saya kembali ke Sragen karena saya berasal dari Sragen, inilah yang dikerjakan Tuhan. Dia kembali ke surga karena dia berasal dari surga, karena dia pemilik surga. Dia yang akan menyediakan surga bagi saya dan saudara. Maka disinilah yang akan membuat semangat iman kita semakin bertumbuh, semakin kuat, dan kita semakin gairah di dalam melaksanakan sebuah persekutuan, pelayanan, dan menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita bersama-sama, saudaraku. Di sisi lain, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini artinya bahwa Tuhan itu kembali kepada tempatnya yang semula, yaitu pulang ketika dia dulu, saudara-saudaraku, kembali ke asalnya, yaitu ke surga. Maka di sini kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dan ketika dia naik ke surga, dia memposisikan dirinya sebagai Allah yang berkuasa, sebagai Tuhan yang penuh kasih, sebagai Tuhan yang memiliki segala-galanya, saudaraku, dan akan memberikan kita yang terbaik. Hanya Tuhan Yesus yang telah turun dari surga dan akhirnya kembali ke surga. Dan di sana dia berjanji untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara, supaya di mana Tuhan Yesus berada, kita pun nanti berada bersama-sama dia. Jadi makna dari kenaikan Tuhan Yesus di sini yang pertama adalah bukti bahwa Tuhan Yesus itu berasal dari surga, saudaraku. Yang kedua, sesuatu yang bisa kita maknai dari kenaikan Tuhan Yesus di sini, kebenaran yang bisa kita temukan adalah bukti bahwa Tuhan itu adalah Allah yang hidup. Tentunya kita bisa mengingat bagaimana peristiwa kelahiran Tuhan melalui kuasa Roh Kudus dan melalui perawan Maria. Kelahirannya sudah menggemparkan dunia, saudaraku. Kelahirannya mengubah semua tatanan-tatanan, menyingkapkan semua kemunafikan, menyingkapkan semua aktivitas agama yang tidak memiliki jaminan keselamatan apapun. Tetapi kelahirannya ini menggoncang sekaligus memberikan harapan yang pasti bagi umat manusia yang percaya kepadanya. Dan bagaimana dia harus mati di atas kayu salib. Walaupun mungkin ada yang bertanya, kenapa Tuhan kok bisa mati? Ini adalah jalan satu-satunya untuk penebusan dosa umat manusia. Dan ini tidak bisa dikerjakan, digantikan oleh siapapun selain hanya Yesus. Maka dia harus mati di atas kayu salib, saudaraku, supaya yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan bagaimana dia bangkit, saudaraku. Bangkit ini memberikan harapan yang pasti bagi iman kita kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, seandainya Tuhan tidak bangkit, sia-sialah iman kita, sia-sialah ibadah kita, sia-sialah pelayanan kita. Karena kita melayani, beribadah, menyembah kepada Allah yang mati. Tetapi inilah Tuhan kita, saudaraku. Dia bangkit dan pada akhirnya naik ke surga. Secara jasmani mungkin kita merasa terpisah dan ditinggalkan, tapi dia mengutus Roh Kudus untuk memimpin kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kalau hanya lahir dan mengalami kematian, semuanya mengalami, termasuk saya dan saudara. Tetapi kalau sudah berbicara tentang kebangkitan, kalau sudah berbicara tentang kenaikan ke surga,
ini hanya bisa dilakukan oleh Allah yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Karyanya yang begitu luar biasa bagi saya dan saudara. Jadi Bapak, Ibu, dan saudaraku, untuk menjalankan perintah Bapa, Yesus telah meninggalkan atribut kealahannya dan menjadi sama dengan manusia. Tetapi ketika Yesus naik ke surga, saudara, ia kembali memakai atribut sebagai Allah yang berkuasa, sebagai Allah yang layak disembah, Allah yang menjamin keselamatan, dan Allah yang sanggup memelihara kehidupan saya dan saudara. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, makna atau kebenaran yang bisa kita dapatkan dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah ini untuk menjamin tempat yang kekal bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Dia berfirman bahwa ketika dia naik ke surga, di sana dia menyediakan tempat supaya di mana Yesus berada, kita pun nanti berada bersama-sama dengan dia. Saudaraku, suatu saat saya menunggui salah seorang yang sangat sakit keras ya. Orang ini ketika sehat diajak ibadah sangat susah, saudaraku. Apalagi pelayanan sangat susah. Dia punya slogan hidup hanya sekali, kenapa tidak dipakai untuk bersenang-senang? Tentunya yang dia lakukan adalah kesenangan duniawi yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dan setiap kita ingatkan, setiap kita ajak, jawabannya selalu begitu. Suatu saat dia sakit keras karena terlalu banyak minum minuman keras, saudaraku. Dan ketika di rumah sakit dia teriak-teriak, tolong, saya takut mati, saya nggak mau mati. Dan pada akhirnya justru waktu itu dia langsung mati. Saya baru tahu orang mati itu prosesnya seperti itu ya. Tentunya beda-beda. Lantas dari peristiwa itu, saudaraku, saya diberikan semacam teguran dari Tuhan, peringatan dari Tuhan, bahwa kematian itu adalah waktu di mana banyak orang terlambat menyadari bahwa kesenangan, harta dunia, pangkat, derajat, apapun itu bukanlah hal yang utama. Tetapi yang utama adalah tetap Tuhan dan kehendaknya. Karena dialah yang menjamin sekaligus menyediakan tempat yang kekal untuk kehidupan kita bersama Tuhan nanti. Dunia ini semuanya nanti akan kita tinggalkan, Bapak Ibu. Saya bukan berarti mengajarkan kita tidak perlu menabung, tidak perlu bekerja keras, persiapan perlu. Dunia ini hanya sementara. Bukan berarti kita terus tidak sungguh-sungguh menjalani hidup di dunia ini. Harus sungguh-sungguh demi kebahagiaan keluarga, masa depan, dan lain sebagainya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah jangan sampai saya dan saudara tersesat dalam dunia ini. Fokus ke dalam dunia ini, mencintai perkara-perkara dunia, dan akhirnya kita mengabaikan perkara-perkara rohani. Dan pada akhirnya tanpa disadari suatu saat kita kehilangan kehidupan yang kekal bersama Tuhan. Jangan hanya sibuk dengan perkara-perkara duniawi, saudaraku. Mungkin engkau yang terlalu jauh meninggalkan Tuhan. Mungkin engkau yang terlalu sombong sehingga merasa tidak butuh Tuhan. Mungkin engkau yang terlalu mengikuti hawa nafsumu, saudaraku, keinginan dagingmu. Dan ini di mata Tuhan adalah sebuah pemberontakan karena tidak taat lagi terhadap Tuhan. Tetapi mari kita memupuk dan mengembangkan, saudaraku, cinta kita kepada perkara-perkara rohani yang akan memupuk, membawa saya dan saudara mengalami pertumbuhan iman yang baik. Dan kelak kita akan bisa menikmati bersama Tuhan karena kita sudah memiliki jaminan akan hidup yang kekal, tempat yang indah bersama Tuhan. Jadi melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus di sini, Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa ada kepastian keselamatan bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus.
ada jaminan bagi kita semua, dan sudah disediakan tempat tinggal kita kelak bersama Tuhan. Dan yang keempat, bagaimana kita memaknai dan mengambil pelajaran yang indah dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini, yaitu kita memahami karena sudah terlaksana misi dan karyanya di dunia ini, maka saya dan saudara ini memiliki kewajiban untuk melanjutkan, melakukan amanat agungnya Tuhan melalui kehidupan kita. Mari Bapak, Ibu, dan saudaraku, kita menjadi pribadi, jangan hanya bangga ketika kita hafal bagaimana dia lahir, bagaimana dia mati, bagaimana dia bangkit dan naik ke surga. Tetapi tugas kita adalah bagaimana mengerjakan keselamatan untuk iman kita secara pribadi, sekaligus mengerjakan, melaksanakan amanat agungnya Tuhan yang akan memakai saya dan saudara menjadi alatnya. Dan ketika Tuhan pilih saya dan saudara, kita tidak akan biarkan seorang diri. Tuhan selalu menyertai. Kita pasti akan dimampukan, saudaraku semuanya. Tugas kita adalah mengerjakan keselamatan, bagaimana kita membangun ibadah yang baik, bagaimana kita mempelajari firman Tuhan, bagaimana kita memiliki kehidupan doa yang kuat, bagaimana kita membangun persekutuan antar orang percaya, bagaimana kita menyampaikan kabar keselamatan ini, saudaraku. Karena Yesus akan pakai saya dan saudara. Lalu Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, dalam Yohanes 14 ayat 26, di sana mengatakan demikian, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapakku dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Secara jasmani murid-muridnya dan kita mungkin memang berpisah dengan Tuhan. Tetapi sekali lagi Tuhan tetap menyertai kita melalui kuasa Roh Kudus-Nya yang akan memimpin kita semua, saudaraku, untuk melaksanakan tugas pelayanan kita, sekaligus untuk memampukan saya dan saudara menghasilkan buah-buah yang nyata dalam kehidupan kita. Lalu apa peran Roh Kudus dalam kehidupan kita? Yang akan menghibur, yang diutus oleh Tuhan, yang akan mengajarkan segala sesuatu dan akan membawa kita, mengingatkan kita semua yang telah dikatakan Tuhan, semua yang telah diajarkan Tuhan dalam kehidupan kita, saudaraku. Yang pertama, Roh Kudus itu untuk memimpin hidup saya dan saudara agar mengerti kehendak Allah. Bapak Ibu, mengerti kehendak Allah ini artinya kita mengingat dan mengerti apa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Tujuannya agar kita tidak mudah disesatkan, tetapi kita tetap hidup di jalannya Tuhan, hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tujuannya agar kita dalam menjalani kehidupan keagamaan ini bukan sekedar ikut-ikutan, tetapi memang selaras dengan apa yang Tuhan mau, saudaraku. Kalau hidup keagamaan hanya sekedar ikut-ikutan, ini sangat berbahaya tanpa kita mengerti dari kehendak Tuhan itu sendiri. Maka kita tidak mudah disesatkan karena kita benar-benar mengerti kehendak Allah, mengerti apa yang diajarkan Tuhan, mengerti dan mengingat selalu apa yang dikatakan Tuhan. Dan Roh Kudus akan menolong saya dan saudara untuk mengerti, untuk memahami hal semuanya itu. Dan yang kedua, saudaraku, Roh Kudus itu akan memimpin kehidupan kita semua untuk menghasilkan buah dan menjadi berkat, yaitu agar kita memiliki karakter Kristus dan hidup dalam kehendaknya.
realitanya masih banyak orang Kristen yang menjadi batu sandungan, saudaraku. Mungkin pelayanannya bagus, mungkin dia mengerti betul kisah-kisah para tokoh Alkitab, mengerti betul bagaimana kisah Tuhan Yesus, apa yang diajarkan, apa yang dilakukan. Dia hafal ayat-ayat. Tetapi kenapa banyak orang Kristen hidupnya masih banyak yang menjadi batu sandungan, saudaraku? Itu semua bukan karena salah pendetanya, bukan karena salah organisasinya, tetapi itu semua diakibatkan karena banyak orang Kristen yang tidak hidup sesuai dengan ajaran Kristen itu sendiri. Tuhan Yesus kita rendah hati, tetapi realitanya masih banyak orang Kristen yang sombongnya luar biasa. Tuhan Yesus kita setia dan taat, tetapi dalam kenyataannya masih banyak orang Kristen yang tidak setia dan tidak taat, saudaraku. Tuhan Yesus kita penuh kasih, tetapi banyak orang Kristen yang mungkin hidupnya tidak memiliki kasih Kristus. Mungkin yang masih pendendam, pembenci, tidak suka dengan kelompok-kelompok yang berbeda. Mari Bapak Ibu kita menyadari Roh Kudus akan menuntun saya dan saudara untuk memiliki karakter Kristus, sehingga kita mampu hidup sesuai dalam kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu, bisa saja di gereja kita bagaikan malaikat suci ya saudaraku, manis ya, mungkin seperti itu. Bahasanya bahasa ayat semuanya, saudaraku. Haleluya, puji Tuhan ya. Mungkin kita memiliki kesabaran, kehidupan seolah-olah kita lemah lembut, sabar, penuh kasih, memiliki kehidupan rohani yang baik, yang sebenarnya kita paksakan seolah-olah kita seperti itu. Tetapi ingat, kalau di luar gereja perilaku kita segera berubah. Di rumah mungkin anak istri takut semua, ya. Di masyarakat mungkin egois, menangan sendiri, tidak baik dengan tetangga. Antar keluarga besar mungkin kita tidak rukun dengan saudara. Di tempat kerja pun mungkin kita menjadi pribadi yang tidak baik. Ingat, Roh Kudus akan memampukan saya dan saudara. Ingat, mari kita tinggalkan gaya hidup seperti itu, saudaraku. Mari, Roh Kudus akan menuntun kita semuanya, sehingga kita pada akhirnya memiliki karakter Kristus. Ketika kita mau dikuasai, dipimpin, dan kita mau hidup sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, Dia akan menuntun saya dan saudara menuju kepada pribadi yang indah. Watak kita, sifat kita, tutur kata kita, karakter kita, kejujuran kita, kesabaran kita, penguasaan diri kita akan menjadi indah, saudaraku. Dan saudara akan menghasilkan dampak yang luar biasa. Kemudian Roh Kudus ini akan membawa kehidupan kita yang menghasilkan buah dan menjadi berkat, yaitu kita dimanapun akan menjadi berkat dan akan berdampak dimanapun kita ditempatkan Tuhan. Bapak Ibu, setiap orang percaya harus memiliki kiprah dan dampak yang baik di mana saudara ditempatkan Tuhan. Dan kalau kita hidup di Kabupaten Sragen yang kita cinta ini, mari kita berkiprah, mari kita ikut membangun, saudaraku. Dan besok hari Jumat tanggal 27 Mei 2022, Sragen akan memperingati hari jadinya yang ke-276 dengan inti berita atau tema adalah gelorakan gotong royong membangun bumi Sukowati. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya, kita mari ikut mensukseskan visi Kabupaten Sragen ini yang kita cintai. Bersama Ibu Bupati dengan jajarannya,
bersama pemerintahan, kecamatan, kelurahan, RT, RW, ya. Mari kita mewujudkan visi Kabupaten Sragen ini, yaitu menuju Kabupaten Sragen yang mandiri, sejahtera, dan berbudaya yang berlandaskan semangat gotong royong. Kita bisa mulai dari kampung kita masing-masing di mana saudara dan saya berada. Mari kita menjadi bagian masyarakat yang baik. Mari kita mendukung setiap program-program pemerintah, saudaraku. Jadilah contoh, jadilah teladan, milikilah kiprah yang berdampak, sehingga kita menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kita. Sehingga kita berdampak dimanapun Tuhan tempatkan kita. Sehingga kabupaten yang kita cintai ini, ya Kabupaten Sragen ini, boleh menjadi makmur, aman, sejahtera, maju. Dan kita bergotong royong bersama pemerintah, bersama seluruh elemen masyarakat yang ada. Dimulai dari kampung kita masing-masing. Dimulai, gak usah memandang kamu agamanya apa, kamu sukunya apa, warna kulitnya apa, gak usah. Semua adalah saudara kita. Kita bergandengan tangan, bergotong royong untuk mewujudkan visi Kabupaten Sragen yang kita cintai ini, yaitu menuju Kabupaten Sragen mandiri, sejahtera, dan berbudaya yang berlandaskan semangat gotong royong. Kiranya kita juga mengucapkan selamat hari jadi untuk Kabupaten Sragen ini, saudaraku. Kita bangga menjadi orang Sragen. Kita mencintai Sragen dengan segala apa yang bisa kita kerjakan, apa yang kita bisa berikan, apa yang bisa kita lakukan. Mari berikan untuk Kabupaten Sragen, karena Tuhan menghendaki supaya kita juga ikut menjadi berkat, berdampak dan menghasilkan buah dimanapun Tuhan tempatkan saya dan saudara. Dan yang terakhir, yang keempat, saudaraku, Roh Kudus ini akan memampukan saya dan saudara untuk menunaikan tugas pelayanan dengan baik. Amanat agung harus selalu ada di hati kita. Amanat agung harus menjadi penyemangat kita, saudaraku. Amanat agung ini jangan sampai terlupakan oleh semua orang percaya yang kepada Tuhan. Mari kita melayani dengan kualitas unggul. Dan kualitas itu sudah diberikan Tuhan kepada saya dan saudara, yaitu kuasanya, yaitu urapannya, hikmatnya, sehingga kita bisa menjadi berkat. Mari kita tetap setia di dalam melayani Tuhan. Mari kita setia dalam situasi dan kondisi apapun, tanpa kehilangan kualitas kemurnian dan ketulusan kita di dalam melayani Tuhan. Kita melayani dengan tulus dan murni, Tuhan sudah tahu apa yang saya dan saudara butuhkan, saudaraku. Kita melakukan bagian kita, maka Tuhan juga akan melakukan bagiannya untuk memberkati dan memelihara saya dan saudara. Mari, biarlah hari ini kita merayakan kenaikan Yesus ke surga. Bukan hanya ritual tahunan, kebiasaan, tetapi bagaimana kita memaknai sekaligus menghasilkan buah dan dampak yang nyata dalam kehidupan kita bersama-sama. Tuhan memberkati, saudaraku. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pimpinan-Mu dalam pemberitaan firman Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan dimanapun mereka berada. Biarlah melalui firman Allah hari ini mereka dikuatkan, diberkati oleh Tuhan. Berkati juga Kabupaten Sragen Tuhan, yang kami cintai ini dengan keamanan, ketentraman, kemakmuran, kemajuan di segala bidang, dan melalui pemerintah yang memimpin Kabupaten Sragen ini, Bupati dan jajarannya, juga Pak Camat, Pak Lurah, RT, RW, dan seluruh elemen masyarakat. Tuhan memberkati agar mereka diberikan kekuatan, kesehatan, hikmat untuk memimpin kabupaten yang kami cintai ini menuju kabupaten yang makmur, maju, dan diberkati oleh Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur, dan Tuhan juga memberkati Radio Buana Asri yang selalu menjadi saluran berkat. Nama-Mu dimuliakan, kesejahteraan, kemajuan dan semua agenda-agenda yang diprogramkan Radio Buana Asri boleh berjalan dengan baik. Terpujilah nama-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun, bangun Sukawati.